Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian tindakan kelas dengan judul penerapan metode pembiasaan dan keteladanan untuk meningkatkan sikap jujur dan tanggung jawab peserta didik pada pembelajaran akidah akhlak. Penelitian ini disusun sebagai proposal PTK oleh saya sendiri, Desi Amelia, mahasiswa PJJ Pendidikan Agama Islam UIN Cyber Syekh Nurjati Cirebon. Semoga penelitian ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam penguatan karakter peserta didik di sekolah dasar. Berikut slide ini tentang latar belakang masalah. Pembelajaran akidah akhlak memiliki peran penting dalam membentuk karakter, keyakinan yang benar, serta akhlak mulia peserta didik sejak dari dini. Namun, berdasarkan pengamatan kelas 3 SD di SD Islam Ahmad, pembelajaran masih cenderung berpusat pada guru dengan metode ceramah, sehingga siswa menjadi pasif. Selain itu, ditemukannya indikasi kurang sikap jujur seperti mencontek, serta kurangnya tanggung jawab dalam menyelesaikan kewajiban belajar. Oleh karena itu, diperlukan solusi pembelajaran yang tidak hanya bersifat kognitif, tetapi mampu menginternalisasi nilai melalui metode pembiasaan dan keteladanan. Berikut yang ketiga adalah rumusan masalah dan tujuan. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian adalah: yang pertama, bagaimana penerapan metode pembiasaan dan keteladanan pada pembelajaran akidah akhlak kelas 3 SD Ar-Rahmat. Kedua, apakah penerapan metode tersebut dapat meningkatkan sikap jujur dan tanggung jawab peserta didik? Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan proses penerapan metode pembiasaan dan keteladanan secara sistematis, serta untuk meningkatkan kualitas sikap jujur dan tanggung jawab peserta didik dalam pembelajaran akidah akhlak. Berikut slide selanjutnya yaitu adalah kajian teori utama. Secara teori, metode pembiasaan merupakan metode yang melatih peserta didik melakukan perilaku positif secara berulang sehingga menjadi kebiasaan dan karakter yang menetap. Sedangkan metode keteladanan menekankan peran guru sebagai figur utama yang memberi contoh nyata dalam bersikap jujur dan bertanggung jawab. Adapun indikator sikap yang diteliti meliputi: yang pertama, sikap jujur, yaitu kesesuaian antara perkataan dan perbuatan, seperti tidak mencontek dan berani mengakui kesalahan. Sikap tanggung jawab, yaitu kesadaran dalam melaksanakan tugas dan kewajiban belajar dengan baik. Selanjutnya adalah slide kelima, kerangka berpikir dan hipotesis. Kerangka berpikir dalam penelitian ini dimulai dari permasalahan penggunaan metode konvensional yang menyebabkan sikap jujur dan tanggung jawab belum optimal. Kemudian dilakukan tindakan berupa penerapan metode pembiasaan dan keteladanan yang diharapkan mampu membentuk karakter peserta didik. Tujuan akhir adalah meningkatkan sikap jujur dan tanggung jawab siswa. Hipotesis tindakan dalam penelitian ini adalah: jika metode pembiasaan dan keteladanan diterapkan secara terencana dan konsisten, maka sikap jujur dan tanggung jawab peserta didik kelas 3 SD Ar-Rahmat akan meningkat secara signifikan. Yang keenam, slide keenam adalah metode penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di kelas 3 SD Ar-Rahmat dengan subjek sebanyak 20 peserta didik di ajaran 2025-2026. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif untuk mendeskripsikan proses pembelajaran dan kuantitatif untuk mengukur peningkatan sikap siswa. Teknik pengumpulan data meliputi: yang pertama, observasi menggunakan lembar penilaian sikap.
Yang kedua, tes preses dan post-tes. Yang ketiga, angket, wawancara, serta dokumentasi sebagai data pendukung. Slide ketujuh. Desain siklus PTK. Penelitian ini menggunakan model PTK dari Adi Kunto yang dilaksanakan dalam beberapa siklus. Setiap siklus meliputi 4 tahap, yaitu pertama, perencanaan dengan menyusun RPP dan instrumen penelitian. Kedua, pelaksanaan tindakan, yaitu penerapan metode pembiasaan dan keteladanan di kelas. Ketiga, pengamatan untuk melihat aktivitas dan perubahan sikap peserta didik. Keempat, yaitu refleksi, yaitu mengevaluasi hasil tindakan sebagai dasar perbaikan pada siklus berikutnya. Baik, selanjutnya slide ke-8, indikator keberhasilan. Penelitian ini dikatakan berhasil apabila memenuhi beberapa indikator, yaitu minimal 75% peserta didik mencapai kategori sikap baik atau baik sekali pada aspek jujur dan tanggung jawab. Selain itu, aktivitas siswa dalam pembelajaran mencapai skor minimal 75%. Dan yang terakhir, respon siswa terhadap metode pembiasaan dan keteladanan menunjukkan hasil positif minimal 75%. Demikian proposal PTK yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.